Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, alhamdulillah, puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita diberi kesehatan. Sebagai rasa syukur tentang kesehatan itu, maka manfaatkan kesehatan, kesempatan masih sehat itu untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Di antaranya yang bermanfaat adalah menuntut ilmu, mencari ilmu, nambah pengetahuan. Karena mencari ilmu, nambah pengetahuan itu tidak ada batasnya. Yang ada batasnya adalah belajar secara formal. Ada PAUD, TK, SD, SMP, SMA, terus kuliah S1, S2, S3 selesai, Pak. Tetapi mencari ilmu, menambah pengetahuan itu tidak ada batasnya. Kalau berbicara pagi hari ini saya diminta untuk berbicara tentang hadis, Bapak Ibu. Kalau dalam hadis itu thalabul ilmi faridotun. Mencari ilmu, menambah pengetahuan itu hukumnya wajib. Wajib itu nopo Bapak Ibu? Wajib itu ya kita sudah tahu, paham. Wajib itu harus dilakukan. Nah, harus dilakukan itu kalau dalam bahasa fikih, dalam bahasa syariat disebut yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Wajib itu definisinya, pengertiannya adalah yang melakukan kewajiban yusabu, diberi pahala, memperoleh pahala. Wa yu'aqabu, dan diberi sanksi. Diberi sanksi atau sederhananya menjadi berdosa. Wa yu'aqabu tarikuhu, yang meninggalkan kewajiban. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mau menambah pengetahuan, itu adalah di antara tidak mau mengamalkan hadis yang temanya tentang mencari ilmu. Nah, mencari ilmu itu memang sekali lagi tidak harus lewat sekolah formal, tapi bisa kapan saja dan di mana saja. Termasuk Bapak Ibu, kalau punya kemampuan diri itu ya, mencari ilmu itu persis seperti gambarannya orang olahraga. Olahraga itu bisa sendiri, tetapi juga bisa bareng-bareng. Cuma persoalannya kalau olahraganya sendiri tidak banyak yang punya kemampuan untuk terus menerus, males dhewean. Kula niku teng omah bermula dari Covid niku wis tuku alat olahraga sing warna-warna, Pak. Karena mbiyen jare ra entuk metu, ben jaga kesehatan yuk tetap olahraga. Ya tuku sik jenengane alat sing nggo melayu-melayu ning di tempat, treadmill ya tuku. Terus sing nggo sepedaan, sepeda statis yo tuku. Nek sing nggo mlaku banter, sing sikile megar, tangane megar, niku yo tuku. Ning gandeng ning omah, nek isuk-isuk niku yo do sibuk dhewe-dhewe. Niku akhire nganti sakniki luwih akeh alat-alate olahraga gur nggo nyandelke anduk. Nggih to? Nggih.
Nek kula kek teng mburi ngomah niku akhire sakniki nggo nyantelke kathok pendek sing sok nggo resik-resik teng mburi omah. Ben sesuk iso dienggo meneh karo kadung rada kotor. Nggih. Ning nek olahragane bareng-bareng niku ya tetep ana semangate. Memang harus ada penggerak tim untuk olahraga bareng-bareng. Nah, begitu juga mencari ilmu harus ada orang yang mau menggerakkan, ayo saiki ngaji bareng-bareng, nambah ilmu bareng-bareng. Nah, di antaranya adalah di sini, Bu. Nah, ini kan seperti olahraga bareng-bareng, Bu. Ini nuntut ilmu bareng-bareng. Napa melih terus bar nuntut ilmu, bal golek ilmu, yo oleh ilmu, yo oleh sarapan. Nah, niku sing menarik niku nek cah nom niku nek ana menawi cah cilik niku kados niku. Kula nek sok kadang-kadang Jumatan teng Jalan Wonosari mriku niku sok golek Jumatan sing makeme seneke akeh. Jumat berkah niku. Lah nek Jalan Wonosari teng kidul dalan, nek lor dalan niku Jogja TV, kidul dalan ten masjid jenenge Masjid Kolbun Salim. Niku nek teng mriku Jumatane niku le maem kaya prasmanan manten, Pak. Paling mboten niku wonten gangsal menu, Pak. Mulai dari menu pembuka sampai menu penutup, Pak. Dadi wonten es riyen apa jenengane sop riyen kantun mendhet nyuwun. Sop. Bar niku maem. Terus bar maem mengke terus wonten buah. Bar buah niku wonten es buah niku. Terus mangke keri dhewe wonten es krime, Bu. Nggih. Nggih ning begitu persoalane begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh niku lan gruduk do mlayu bocah cilik-cilik bocah SD niku. Lah bapak-bapake niku ya terus dadi le ndonga le wiridan ora khusyuk karena apa? Gek-gek ora kebagian ya. Nah, niku karena bareng-bareng, Bu. Maka monggo kita mulai sekarang karena persis sudah jam 5.15. Katakan, Bu, saya diminta untuk pengajian ibu-ibu. Mungkin ya karena memang sudah takdir ya dari rumah sejak semalam dan juga tadi saya baru turun dari motor, saya didhawuhi panitia, piye Pak nek pengajian khusus hadis jenengan sik ngaos. Itu juga sudah jadi bayangan saya menawarkan monggo mau tetap pengajiannya seperti ini tapi materi temanya khusus saya itu khusus tentang hadis. Atau kalau mau ingin tambah ini umum lah begitu, nanti bisa tambah mungkin hari tertentu. Tapi kalau abot berat, monggo untuk saya mungkin nanti temanya hadis. Tadi saya sudah menawarkan ada buku kecil, kitab hadis kecil yang semua orang itu ini hebatnya. Mahasiswa saya termasuk saya gampang gawe ngumpul ke hadis jumlah 42 niku kitab hadis jenenge Al Arba'in An-Nawawi. Arba'in niku angkane 40, Nawawi niku penulisnya Imam Nawawi dari Damaskus, Syria. Kelahiran abad ke-7 Hijriah. Jumlah hadisnya namung 40 ro, Pak. Nek gur ngumpulke hadis jumlahe 42, saben mahasiswa kula iso, Pak. Gampang. 10 ya sak jam cukup gawe hadis 42. Bukan gawe hadis yang ngumpulke hadis dengan berbagai macam tema, Bu. Ning sing aneh, kitab hadis ini tipis gur 42 hadis. Tetapi, Pak, wong Islam sak donya itu maca kitab iki, Bu. Nek teng pesantren teng Indonesia, hampir seluruh santri pesantren di seluruh Indonesia punya kewajiban ngapalke hadis ini. Wah, ini kan keberkahan luar biasa. Nek kur gawe ngumpulke hadis 40, oke sing iso. Ning sing iso bertahan kula gawe ning sapa sing arep maca?
Sopo sing arep ngaji kitab itu? Itu yang disebut dengan keberkahan yang luar biasa. Saya menawarkan mungkin nanti pada saatnya kita baca sekali pertemuan satu hadis, nanti bisa diterangkan dengan kitab-kitab syarah yang memberi penjelasan itu. Jadi khusus mungkin nanti penceramah yang lain mengkhususkan moco kitab tafsir. Mungkin yang lain nanti moco tentang apa ya gitu, monggo. Saya lanjutkan Bapak Ibu, hadis Bu. Hadis itu adalah ya, benar. Ya. Ya, saya mulai dari sini Bu. Hadis Bu. Ya. Ya. Hadis itu Bu, Bapak Ibu, itu kalau saya lebih setuju dengan pendapat ngaten Bu. Ketika hadis dengan Quran itu selalu kadang-kadang disebut oleh masyarakat muslim sebagai hadis Quran adalah yang pertama, hadis adalah yang kedua. Tetapi kalau saya lebih sependapat dengan kalimat bahwa hadis itu dengan Al-Quran adalah dua sesuatu ya, dua keping yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Jadi seperti keping mata uang Bu. Duit niku ora payu, ora disebut duit nek gur sesisih. Cobonen jenengan duit 100.000 terus kepiye carane disuwek, bukan disuwek napa dipisah, disigar dadi loro. Niku terus siji 100 dadi 200 mboten Bu. Malah dadi ora payu. Quran dengan hadis juga begitu. Quran dengan hadis adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Memahami Quran butuh hadis. Memahami hadis butuh Quran. Nah, hadis itu kalau dari sisi ilmu saya akan memulai dari yang dasar walaupun ini mungkin waktunya pendek supaya saya tidak selesai. Ben sesuk iso ngelanjutke. Ya, hadis kalimatnya kalau dalam ilmu adalah segala yang disandarkan kepada Nabi. Jadi segala sesuatu apapun yang disandarkan. Oh ini dari Nabi, oh ini dari Nabi, oh ini dari sahabat, oh ini dari Pak Indal, ini dari Pak Ustadz A, Ustadz B. Itu bukan hadis. Tetapi kalau oh ini dari Nabi, nah itu berarti hadis. Nah, tetapi khusus untuk yang dari Nabi pun tidak seluruhnya, tetapi hanya menyangkut 3 hal Bapak Ibu. Yaitu apa? Perkataannya Nabi, yang kedua perbuatannya Nabi, yang ketiga ketetapannya Nabi. Itu namanya hadis. Jadi contohnya umpamanya ada ustadz yang mengatakan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau dibalik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, kalimat bahasa Arabnya hanya satu Pak, qola. Untuk kita berkata, untuk di tempat rondaan ngomong, naik pinggir dalan jeplak. Tetapi karena ini Nabi, maka kalimat qola diberi penghormatan dengan menyebutnya, menerjemahkannya dengan bersabda. Aneh kan? Nek kita ngomong sabda saya gitu. Waduh, koyo minimal koyo raja gitu kan, enggak boleh. Begitu juga tentang Allah,
qala Allahu ta'ala. Allah, nah kalimatnya berfirman, kalimat Arabnya sama, qala. Untuk Allah kromo inggilnya firman, terjemahannya berkata. Kalau untuk Nabi rodok rendah bersabda, untuk kita cukup berkata. Untuk kita juga tapi di tempat rondaan ya ngomong-ngomong itu. Untuk kita yang umpamanya lagi nongkrong teng nggih sawah nopo teng pinggir dalan niku yo niku wau len jeplak aja banter. Nah, 3 hal Bu, nanti seperti itu. Lah tetapi terus gimana? Ada kalau Nabi berkata itu gampang, memang Nabi berkata. Terus kalau yang kedua, Nabi mengerjakan sesuatu. Lah gimana? Kan tidak ada kata-katanya. Nah, itulah saya menyebut ada kalimat yang kedua, yaitu nopo Bu? Baik perkataan Nabi, baik perbuatan Nabi, baik ketetapannya Nabi, itu prosesnya gimana? Prosesnya ini yang kedua. Prosesnya adalah semua direkam. Rekaman peristiwa mengenai Nabi Muhammad. Ini juga khusus nabinya Nabi Muhammad. Kalau rekaman peristiwa mengenai Nabi Isa, itulah yang sekarang jadi Injil. Maka di sana adalah ada Injil Markus, ada Injil Matius. Karena siapa? Yang meriwayatkan Pak Markus, yang meriwayatkan Pak Matius, yang merekam Nabi Isa. Nah, ini khusus mengenai Nabi Muhammad. Apa yang direkam juga cuma 3 hal itu. Yang direkam adalah itu yang direkam Nabi Muhammad yang dilakukan oleh sahabatnya. Yang rekam sinten tidak sembarang orang. Kalau kita yang rekam tidak mungkin. Yang rekam adalah sahabat. Bapak Ibu, siapa sahabat Bu? Kita udah sering. Sahabat Rasul Abu Bakar, sahabat Rasul Umar, sahabat Rasul Utsman, sahabat Rasul Ali bin Abi Thalib. Sopo itu sahabat Bu? Pak, sahabat itu kalau dalam bahasa hadis, sahabat adalah orang yang hidupnya sezaman dengan Nabi. Orang yang hidupnya sezaman dengan Nabi. Disebut sahabat harus dengan syarat, 1 sezaman. Yang kedua bukan hanya sekedar sezaman, tetapi bertemu. Ada Pak sezaman tapi tidak bertemu. Saya sezaman dengan Jokowi Pak. Yang sebentar lagi pulang ke Solo Pak. Tanggal 20 mungkin balik Solo. Saya sezaman dengan Jokowi tapi saya belum pernah bertemu dengan Jokowi. Jadi salah kalau saya dimasukkan ke dalam sahabat Jokowi, itu salah. Karena saya belum pernah ketemu dengan Jokowi. Sezaman tapi tidak pernah bertemu. Bukan melihat Pak, bertemu. Karena nanti Pak, Ibu, ada sahabat Nabi yang tunanetra Pak. Tapi tidak melihat kan dia, tetapi dia masuk ke dalam kategori sahabat. Bahkan sahabat itu diabadikan di dalam Al-Quran Pak. Diabadikan dalam Al-Quran. Wong diabadikan di koran saja bangga, melebu TV diwawancarai yo bangga. Asal tidak melebu koran, melebu TV, nek melebu koran mripate ditutup ireng, nek melebu TV nganggo kelambi oren, nah itu tidak bangga Pak. Ini melebu Quran Pak. Sinten asmone? Namanya Pak Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum itu memang tidak konkret eksplisit disebut Al-Quran. Nama Abdullah bin Ummi Maktum. Tapi masyarakat muslim yang belajar Quran mesti tahu ketika membaca surat Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nabi Muhammad ditegur oleh Allah karena abasa, bermuka muram, watawalla, bahkan memalingkan muka. An ja'ahul a'ma,
tatkala Nabi Muhammad didatangi orang tua miskin itu miskin kere terus tunanetra. Nabi Muhammad tadinya sedang senyum-senyum bahagia, terus tiba-tiba tersinggung, mukanya muram bahkan memalingkan muka, ditegur oleh Allah. Itu peristiwa itu adalah tatkala Nabi Muhammad didatangi oleh Abdullah bin Ummi Maktum untuk ikrar masuk Islam, Pak. Nah, itu sahabat. Tapi ada, Pak, tokoh masuk Quran ning ra enak dirungokke, Pak. Abu Lahab. Nggih. Tabat yada Abi Lahabi wa tab. Itu Abu Lahab ning ceritane ora apik. Mlebu Quran ning nganggo klambi oren gitu. Mlebu Quran, mlebu TV nganggo klambi oren. Nah, balik di sini, Pak. Mengenai Nabi Muhammad yang dilakukan oleh sahabat tadi, sahabat itu syaratnya satu zaman, yang kedua hidupnya sezaman, yang kedua bertemu, yang ketiga ini juga tidak salah penting, Pak, beriman. Dari syarat tiga, sezaman, bertemu dan beriman. Nek sezaman Abu Lahab, Abu Jahal sezaman. Bertemu bukan hanya sekedar bertemu, bahkan sering kumpulan bareng. Nek setahun pisan yo nopo kumpulan terah silaturahmi, karena satu keluarga dengan Nabi Muhammad. Statusnya masih pamannya Nabi Muhammad. Mesti ketemu. Bukan hanya sekedar ketemu, sering banget ketemu. Tetapi yang ketiga, tidak beriman. Maka Abu Jahal, Abu Lahab tidak disebut sebagai sahabat. Terus awake dhewe, Pak. Awake dhewe niku gur oleh siji, Pak. Gur beriman tok. Sezaman enggak, bertemu juga tidak. Kita hanya dapat satu, beriman. Maka kita bukan sahabat. Tetapi ada yang dua, tidak sezaman, tetapi bertemu dalam mimpi. Ya, Bu, Pak, karena informasinya kalau dalam kitab-kitab hadis, kalau kita bermimpi ketemu Rasulullah, bermimpi melihat Rasulullah, itu disebut dengan mimpi yang benar-benar melihat atau bertemu dengan Rasul. Karena apa? Karena setan tidak bisa menyerupai dan masuk mimpi ke dalam mimpinya manusia menyerupai Nabi Muhammad. Jadi berbahagialah Bapak Ibu yang pernah pada suatu saat pernah bermimpi, bisa ketemu, bisa melihat. Itu bukan hanya sekedar melihat, kalau melihat kan bisa dari jauh. Tapi kalau bertemu, bahkan mungkin bisa ngobrol dengan Nabi, itu peristiwa yang luar biasa. Ya walaupun hanya bertemu dalam mimpi, beriman, kurang syaratnya satu, tidak sezaman. Maka kita tidak bisa disebut dengan sahabat. Jadi kalimat sahabat dalam hadis beda dengan kalimat sahabat dalam bahasa Indonesia. Terus apa yang direkam, Pak? Yang direkam adalah tadi. Yang direkam mengenai itu tadi yang satu, yaitu apa? Kata-katanya Nabi, perbuatannya Nabi, dan ketetapannya Nabi. Ibu, yang terakhir. Direkamnya itu nganggo apa? Kalau sekarang direkam itu yo naik kata-kata HP terus suara, voice record, direkam suaranya. Nek gambar audio atau visualnya direkam pakai CCTV, pakai kamera, bisa difoto, bisa di video. Tetapi zaman Nabi pasti tidak ada itu. Maka direkamnya adalah satu, pasti dengan ingatannya para sahabat. Yang kedua, di samping ingat, beberapa sahabat yang mempunyai kemampuan menulis dicatat. Tapi pasti nyatetnya orang yang buku, orang yang HP. Tetapi dulu catatannya paling banter, paling mulia, paling awet, tapi mahal, yaitu di atas kulit domba, sanes kulit unta.
Nek kulit onta informasinya angel gue nulis karena ombo banget. Lenggowo le mindah-mindah yo angel karena luwih kandel. Maka tulisannya di atas kulit domba. Bapak Ibu, saya pernah dapat diajari oleh orang Jerman, walaupun orang Jerman ini Nasrani, Katolik, umurnya sekarang udah 85 tahun, beliaulah yang sekarang pegang Al-Quran tertua di dunia, namanya Angelika Nowit, wayu wong ibu, wong kula ketemu ke umur 80 tahun, niku isih ketok ayune ibu. Luwih ayu melih karena kula oleh kira-kira nek diduitke ya kira-kira sekitar 75 sampai 80 juta, Pak. Karena gara-gara dhek gaya, ayo sapa sing iso maca lembaran-lembaran ini dalam waktu 15 menit, sak lembar isine antara 5-6 baris, maka tak hadiahi terbang dari Indonesia Jerman. Nanti kami fasilitasi hidup di Jerman kira-kira 1 minggu, melakukan penelitian bareng kami ongkosi semua. Kebetulan pada saat itu eneng kira-kira 20 teman-teman saya, termasuk diantaranya saya, Bu. Terus begitu ternyata kita semua dari 20 itu ada 10 sing iso moco kurang dari 10-15 menit. Mereka kaget, wong profesornya mereka sing do pinter-pinter banget moco kulit tulisan lawas niku paling cepet niku seminggu nembe iso moco 5 baris niku. Loh ini eneng wong Indonesia sing dianggap ora pinter kok guru 15 menit orang ngasih kok iso moco. Dia lupa, Pak. Nek wong Indonesia niku khusus untuk Quran, khusus untuk hadis, itu lebih banyak kepada rekam dalam ingatan, Pak. Mboten dalam tulisan. Tulisan itu hanya untuk membangkitkan ingatan. Dia lupa tentang itu. Karena saya juga ngerasakan begitu disodori saya bingung. Iki huruf apa? Iki koyok mboten Quran koyok sakniki niku. Tulisannya pun digandeng warna-warna orang bisa diwaca, Bu. Terus wonten sakale A, I, terus U niku domah U niku mboten kosongan blong. Ki opo yang dilalah kula dilalah arti ke rezeki. Entuk surat sing tak delok iki. Oleh dia sudah dikasih tahu kalau ini huruf apa A. Tak delok, oh huruf pertamanya ya. Huruf keduanya sin. Terus huruf ketiganya wawu, huruf selanjutnya alif, lam, qaf, ro. Alah wis. Terus buri dhewe tak delok. Oh iya bener. Akhir ayat kelima. Orang nganti 15 menit niku memastikan oh ya berarti bener memang. Nah, Cung, gimana bacanya? Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Mangkat neng Jerman seminggu, Bu. Dikiranya oleh dia saya dan teman-teman bisa baca, padahal gurni teni huruf. Terus yang muncul adalah ingatan. Nah, para sahabat dulu juga begitu, Bu. Diingat, Bu. Tulisan itu hanya sebagai pengingat saja. Nah, lanjutannya ingatan, tulisan, tetapi juga bisa juga dilakukan yang ketiga, ditirukan. Ditirukan. Di samping diingat, tapi mungkin kadang-kadang tiru, kadang-kadang tidak, tetapi juga ditiru. Kalau ditiru pasti diingat. Contohnya, Bu, sampai hari ini hadis-hadis tentang sholatnya kita. Jadi amaliyah-amaliyah kita Islam yang sifatnya praktek langsung, koyok wudu, koyok sholat, itu lebih banyak diturunkan dari generasi ke generasi. Dari generasi awal sahabat ke generasi yang selanjutnya. Coba kita sekarang, Bu, Pak, awake dhewe iso wudu itu maca hadis dhisik, maca kitab dhisik atau maca buku dhisik terus nembe wudu atau kita langsung praktek wudu, Bu. Langsung praktek wudu toh, Pak.
Kita salat wis saka apa maca buku tentang salat, ningkat maca kitab fikih tentang salat, terus maca kitab hadis tentang salat, maca tentang kitab-kitab syarah hadis tentang salat dipelajari terus gek nembe salat. Mboten toh? Nggih. Mesti kita salatnya karena diajari oleh guru-guru kita. Kita baru tahu, oh, doa iftitah yang Allahumma ba'id baini, oh doa iftitah yang Allahu Akbar kabiro, oh hadisnya begini toh, ada hadisnya. Itu nanti Pak, kalau kita biasanya sudah dewasa, sudah bisa membaca, sudah belajar, sudah ngaji. Karena kita sholatnya itu kan anak-anak, kita wudhunya juga sejak anak-anak. Maka dari generasi ke generasi ditirukan terus. Jadi sebetulnya sholat kita itu nyontoh sholatnya Nabi yang bersusun berurutan dari generasi ke generasi. Loh kalau begitu pasti sama Pak? Ora mesti Bu. Contohnya nek ora percaya, 5 orang saja, 5 orang, 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama dibisiki sesuatu, yang lain keempatnya tidak dengar. Terus coba setelah itu suruh yang nomor 5 ini menginformasikan bisikannya ke nomor 4. Yang nomor 4 diminta membisiki ke nomor 3, yang nomor 3 membisiki nomor 2, nomor 2 membisiki nomor 1. Nomor 1 dites. Kira-kira kalimatnya wis rubah apa belum, Pak? Oke, berubahnya. Itu kalau hafalan dalam bentuk kata-kata. Kalau dalam bentuk menginformasikan perbuatan, Bu, coba nek mboten percaya. Jenengan nanti pulang ditanya oleh yang ibu, tanya oleh suami, yang suami tanya oleh bapaknya. Pak, tadi sing ngaji sopo? Jawab Pak Indal Abror. Sing diulangke opo? Terus kaya opo toh Pak Indal Abror itu? Mesti ceritanya beda-beda. Tergantung sudut pandangnya. Sudut pandangnya tergantung. Ini juga iya, cerita tentang sholatnya Nabi Bapak Ibu. Cerita tentang sholatnya Nabi yang lihat sahabat Bu. Nabi sholat. Nabi itu tidak pernah Bapak Ibu membuat kursus sholat. Itu tidak pernah. Nabi tidak buat itu. Nabi hanya mengatakan begini, hadis kaulinya, kata-kata Nabi tentang sholat itu 1. Shollu kama ro'aitu, ya, ro'aitumuni usolli. Tapi ojo ganti bahasa Jawa Bu. Kalau nganggo basa Jawa niku dadi shollu kama ro'aitu muni usolli. Jadi nek sholat itu muni usolli. Usolli fardhu subhi rakaataini, itu bukan itu. Ro'aitu muni usolli itu artinya sebagaimana kalian melihat saya sholat. Nabi sholat. Jadi ketika ngajari itu Nabi hanya sholat. Sahabat itu diminta nirukan saya sholat. Nah ketika Nabi sholat ditirukan oleh sekian banyak sahabat, pasti cara menirukannya bisa berbeda-beda. Dari satu generasi ke generasi yang lain, contohnya Bu, Allahu Akbar saja. Niki, Allahu Akbar. Niku yo dadeane warna-warna. Onten sing nek anak kula karo ngantuk itu wis tau. Nom-nom anak kula salat subuh. Niku mendhi kados niku. Gur ngene tok. Ketok balik ra niat. Ya gur pekewu karo bapake mawon. Nah nek sing ketok tenanan tegak. Nah, wonten sing Allahu Akbar. Nggih sok mireng sok ningali. Ya gur di sini tok Allah. Wonten sing Allahu Akbar. Rada munggah. Wonten sing munggah melih. Allahu Akbar.
Paling tidak ada 3 minimal. Nah ngopo? Iya, karena Nabi nyontoni. Nabi kan kados ngaten Bu, Pak. Madhep rono toh. Nah, para sahabat ternyata saya minta mahasiswa saya ngumpulkan, ayo coba goleki neng kitab-kitab hadis tata cara takbiratul ihramnya Nabi ketika mengangkat tangan. Ternyata beberapa sahabat itu paling tidak ada 3 model ngangkat tangan ketika takbiratul ihram. Kalimatnya sederhana. Yarfa'u yadaihi. Sahabat guru omong mengangkat tangan. Umpamanya begini, Nabi ngangkat tangan begini. Itu kira-kira bener enggak kalau Nabi ngangkat tangan ketika takbiratul ihram? Ngangkat tangan enggak? Ya ngangkat tangan. Cuma kalimatnya umum, ngangkat tangan. Tetapi ketika kalimatnya ngangkat tangan dibaca oleh orang belakangan, ngangkat tangan, ya dia hanya ngangkat tangan enggak? Ngangkat tangan. Ngangkat tangan, Pak. Benar enggak? Ya benar. Karena yang dibaca adalah hanya hadis itu. Maka dia tidak salah karena memang ada hadis yang yarfa'u yadaihi, mengangkat kedua tangannya. Hanya ngangkat tangan. Ya. Terus yang kedua ada hadis yang yarfa'u yadaihi hatta mangkibaihi, mengangkat tangan sampai ke pundak. Ngangkat tangan sampai pundak. Nah, sampai pundak itu ngendi, Pak? Ini pundak. Terus ngangkat tangan. Tangannya diangkat sampai pundak. Tangan itu ngendi, Pak? Telapak tangan, ya kan? Sampai pundak itu telapak tangan sini atau sini. Sampai pundaknya adalah yang sejajar dengan pundak ini sini atau ini sudah cukup disebut dengan ngangkat tangan sampai pundak. Nah, maka jenengan juga sering melihat ada orang sholat takbiratul ihramnya cukup hanya seperti ini. Karena dia atau mungkin kitab yang dia baca memahaminya adalah mengangkat tangan sampai pundak. Maka begini sudah merasa sampai pundak karena ini tangan, maka maksimalnya ujung tangan. Tangan itu ujung tangan. Tetapi yang ketiga ada mengangkat tangan yarfa'u yadaihi, itu apa namanya? Hatta mangkibaihi atau uzunaihi. Sehingga ininya kira-kira sejajar dengan telinga. Maka ada yang agak tinggi. Gitu. Nah, karena banyak begitu, tidak semua kita bisa memahami dan memilih serta memilah mana yang paling tepat, paling mendekati yang dimaui oleh Rasulullah. Karena apa? Karena itu semua sahabat yang memotret takbiratul ihramnya Nabi. Kita tidak semua mampu, Pak. Walaupun kita mampu membaca hadis, tapi tidak semua mampu memverifikasi bahasa Indonesianya. Melakukan pemilihan dan pemilahan yang paling tepat itu yang mana. Maka disitulah pentingnya minimal ngaji, maksimalnya kumpul dalam sebuah organisasi. Maka kalau kumpulnya di organisasi Muhammadiyah, ada tim kumpulan orang-orang ahli di bidang ilmu Quran, di bidang ilmu hadis, di bidang ilmu-ilmu yang lain, kumpul jadi satu, disebut majelisnya menjadi majelis tarjih. Maka nanti memilih dan memilah. Sebetulnya dari minimal 3 kategori informasi tentang mengangkat tangan saat takbiratul ihram, yang paling tepat itu yang mana?
maka menjadi tarjih. Tarjih itu memilih yang paling benar. Kalau kita disuruh milih sendiri, tidak punya perangkat ilmu. Kalaupun punya, perangkat ilmunya kurang lengkap. Kurang lengkap, Bu. Lulusan S1 itu baru S1, Pak. Lulusan S2 baru S2. Lulusan S3 baru S3. Itu pun S3 itu hanya belajar satu sisi saja. Mungkin ada yang belajar hanya pendidikan, hanya belajar tentang hadis saja, hanya belajar tentang Quran saja, hanya belajar tentang sejarah saja. Belum dikumpulkan jadi satu. Bapak Ibu bisa membayangkan, yang kumpul jadi satu, doktor-doktor, profesor-profesor, satu ahli Quran, dua ahli hadis, tiga ahli pendidikan, empat ahli hukum, lima ahli sejarah, enam ahli filsafat itu umpamanya, tujuh ahli sosial, kumpul jadi satu, kira-kira pendapatnya itu lebih bagus mana daripada yang memilih hanya satu orang. Nah, maka kumpullah di situ menjadi majelis tarjih. Nah, orang-orang kayak kita ini yang kemampuannya itu masih sedikit, maka masih penting ngaji, membutuhkan penjelasan dari pihak lain untuk mengetahui hadis tertentu pas atau belum pemahamannya. Saya beri contoh dikit begini Bapak Ibu. Sebagai contoh saja, betapa agak rumitnya memahami hadis kalau sendirian, Pak. Ya, saya beri contoh, Pak. Ini Pak, menarik hadisnya. Gambar BH, nyun ngapunten Bu. Ya, nyun ngapunten, ini bukan pornografi, tetapi ini ilmu. Ya, ilmu harus ditayangkan. Harus ditayangkan. Isin ra gelem metu, Pak. Hang se. Pun cekap kula mawon Ibu sing ngerjani. Se. Sekedap rodok sabar Bu, karena barang teng jero jadi kadang ora gelem metu Bu. Matikan ini ora gelem. Nah Bu, gambarnya niki Bu. Contoh kasus, artinya hadisnya rawahu Abu Dawud. Nek disebut hadisnya sahih atau tidak sahih, ahli hadis mengatakan hadis ini sahih, Pak. Apa hadisnya? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Hadisnya, barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Itu hadisnya benar, Bu. Cuma gambar begini bukan karangan saya, Bu. Saya ambil dari medsos. Tetapi ini merepotkan saya sebagai guru hadis. Nah ngopo? Karena banyak yang tanya. Lah gini Pak, kaum yang pertama kali memakai BH adalah kaum kafir Jerman dan Perancis. Jadi nek jenengan nganggo BH Bu, ya termasuk istri saya, termasuk anak saya, itu sama dengan menyerupai orang kafir. Padahal teng hadis dilarang menyerupai orang kafir. Kalau begitu buang Bu BH-ne Bu. Yo. Ini loh maksud saya, ya baca hadis mungkin banyak orang bisa, apalagi hadisnya sudah
diterjemahkan. Tetapi kalau tidak melewati pihak-pihak yang paham tentang hadis, bisa jadi munculnya bentuknya begini, Pak. Hadisnya benar, Bu, tetapi menghubungkan hadis dengan perilaku tertentu, dalam hal ini adalah nganggo BH, Bu. Saya udah ndapati yang lain lagi. Sudah muncul, Bu, celana dalam, Bu. Ya. Kaum yang pertama kali pakai celana dalam adalah kaum kafir mana dan mana. Dalilnya man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Tadi Pak, nek jenengan nganggo celana dalam kuwi nyirip orang kafir. Dadi ngendi-endi saiki aja nganggo celana dalam. Loh kan jadi bahaya, Pak. Jadi bahaya. Belajar hadis malah jadi bahaya. Apa betul maunya hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum itu mengarah kepada celana dalam, mengarah pada pakaian dalam, underwear itu, atau sebetulnya hadis ini bahasa hukumnya itu dalalahnya, petunjuknya itu untuk hal-hal apa? Apakah sampai kepada hal begini? Dan ini karena diyakini maka disebar, Pak. Dan sekarang penyebarannya itu lewat di sini, Pak. Sehingga semua orang bisa dapat. Nah, kalau yang tidak paham, saking semangatnya kepingin mengamalkan hadis, ya wes. Nek nang omah memang rasah nganggo, Bu. Nggih, karena menurut dokter, Bu, Pak, nek menurut dokter memang begitu, Bu. Nek menurut dokter yang sehat, ibu-ibu itu kalau di rumah ojo nganggo BH. Karena biar bisa bernafas dengan lega karena ini kenceng. Ning nek lunga-lunga ya ganggu. Ya ora gur ganggu wong liya, ganggu jenengan. Coba numpak motor terus kena polisi tidur, gitu. Polisi tidurnya itu mboten sing gur siji lho, Bu. Polisi tidur sing sakniki rame teng jalan mriko kidul niku jumlahe 5. Niku kan do protes to. Gluduk. Wah, iso pedhot, Bu. Nggih to. Nggih. Nah, seperti itu loh, Bu. Itu rodok bahayanya ada di situ. Yang terakhir, jadi kok seneke pun makeme pun metu. Padahal aku lagi seneng-senenge niki. Wonten melih ngisor, mengke. Niki. Nek niki juga rodok bahaya. Rodok bahayane itu di sini, Bu. Niki rodok bahayane itu di sini, Bu, nek ini. Nggih. Nggih, ten sewu. Memanah. Nah, manah, Bu. Jare olahraga sunnah itu manah. Tapi bukan manah asmara loh, Bu. Pak. Terus olahraga sunnah yang kedua numpak jaran. Numpak kuda. Apa iya, Bu? Kebetulan kadang gambarnya itu begini, sing numpak jaran wong nganggo gamis kerudunge dawa, berarti wong wedok. Terus sing numpak sing manah niku yo gambare wedok. Ning ora ana gambar renang. Padahal hadisnya 3, manah, numpak jaran, terus renang. Jarene olahraga sunnah. Apa iya, Bu? Bahkan sekarang banyak sekolah-sekolah itu nggawe pacuan kuda. Ditakoni olahraga apa? Olahraga sunnah. Numpak kuda, numpak jaran. Apa iya? Siji, Bu, goleki sakniki. Bu, Pak,
tentang olahraga sing numpak kuda, manah dan renang siji. Nek menurut ahli tarjih, ahli hadis yang meneliti hadis, hadisnya masuk dalam kategori adalah hadis maudhu. Tulisannya al-maudhu'at. Kitab ini, hadis ini masuk dalam daftar di dalam kitab-kitab hadis-hadis yang dikumpulkan, hadis-hadis yang maudhu. Maudhu itu palsu, tetapi ada yang mengatakan hadisnya dhaif. Muhammadiyah itu kan tidak biasa pakai hadis dhaif. Itu siji, hadisnya jane, hadis dhaif. Oke, tidak apa-apa pakai hadis dhaif, ini bukan untuk ibadah umpamanya. Tapi harus dibaca, Bu. Bukan hanya terjemah, bukan hanya ada hadisnya, tapi dibaca betul hadisnya. Hadisnya adalah an Abdullah bin Abbas, khairu lahwil mukmini, sebaik-baik keterampilan seorang mukmin itu as-sibahah. Nanti hadis yang lain itu ada yang menyebut ar-romya. Romya itu mana? Wal khail, naik kuda. Jadi renang, manah, naik kuda. Itu kalimatnya khairul lahwil mukmin, sebaik-baik keterampilan, main-main keterampilan bagi seorang mukmin adalah renang, naik kuda dan manah. Untuk perempuan, wa khairul lahwil mar'ah, untuk perempuan cukup al-mirzal. Apa al-mirzal, Bu? Jadi nek umpama sekolah nggawe manah numpak jaran, itu cukup nggo sik lanang. Orang nggo sik wedok. Itu kalau membaca hadis betul, Bu. Maka hati-hati, ora dumeh eneng kalimat wis pokoke dasare Quran hadis. Ya Quran hadis ning nek sampean ora iso maca, iso nerjemah juga hanya tidak nerjemah, hanya ikut terjemahan orang. Bahkan orang maca ora nerjemah gur roh gambare. Ora maca tenan. Ternyata untuk olahraga yang hadisnya dhaif pun itu masih banyak yang keliru memahami. Itu khusus untuk laki-laki. Untuk perempuan al-mirzal. Mirzal itu apa? Nggawe klambi, Bu. Mirzal itu napa? Ghazal. Ghazal itu menenun. Nah, jadi artinya apa? Pada zaman itu terjadi terjadi pembagian keterampilan. Nek laki-laki keterampilannya sing keras-keras neng jobo-jobo. Untuk yang perempuan keterampilannya memproduksi alat-alat perangkat rumah tangga, di antaranya adalah benang untuk jadi pakaian. Nah, itu Bu. Jadi Bapak, jadi memahami hadis, baca hadis itu, belajar hadis itu penting. Tetapi hati-hati. Kalau belajar hadis sendiri, kadang-kadang bisa jadi munculnya seperti dua hal contoh ini. Nah, maka supaya tidak berbahaya, maka penting itu Pak Bu ngaji. Yang kedua, bukan ngaji sendiri, tetapi iso bareng-bareng. Nek terpaksa jenengan moco sesuatu tidak paham, lebih baik bertanya. Karena sekarang kalau yang ada di medsos sini itu banyak, kita tidak bisa menyaring, Bu. Kadang-kadang entah dari mana datangnya, Bu. Umpamanya di sini yang terakhir, ini sudah, karena itu tapi kebetulan masih jam 65 menit ya. Ditunggu sebentar biar penuh semua dapat. Umpamanya di sini, Bu. Onten nek sing isih sok dolanan grup Facebook, Pak. Grup Facebook. Nek ibu-ibu kan Facebook, nek bocah nom sakniki ora ono sing do gelem Facebookan. Facebook. Neng Facebook niku ada kira-kira sekitar 5 grup tentang grup Muhammadiyah. Tapi isine, Bu, niku jane udu Muhammadiyah. Karena isine mencaci maki Muhammadiyah, ngelek-ngelek tokoh-tokoh Muhammadiyah.
nyalah-nyalahke pendapat-pendapate Muhammadiyah. Tulisannya grupnya grup Muhammadiyah, Pak. Karena ngopo? Mbok wong PKI nggawe grup Muhammadiyah ya ditampa kok nang Facebook, Bu. Karena sing nggawe bebas, maka dume saya dapat ini di grup Muhammadiyah. Mengko dhisik. Grup Muhammadiyah sing endi dhisik, Bu. Di antaranya adalah begini, contohnya umpamanya. Sedikit penyelewengan hadis. Ada hadis bunyinya begini Bapak Ibu. Man mata walaisa fi unukihi bai'atun fahuwa mata fi jahiliyah. Barang siapa yang meninggal dunia tetapi di lehernya itu tidak ada baiatnya, tidak berbaiat, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Hadis itu secara umum para ulama memahami baiatnya itu ya baiat kepada Nabi Muhammad. Karena kalau sudah baiat, kalimatnya apa baiatnya? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu namanya baiat. Maka kalau orang sudah baiat, maka ada hadis yang lain. Mangkola la ilaha illallah daholal jannah. Barang siapa yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, nanti dia kalau meninggal pasti masuk surga. Berarti dia sudah muslim. Tapi ada saudara-saudara kita yang muslim merasa hadis itu sudah cukup kalau begitu. Memang benar baiatnya kepada Nabi. Tapi Nabi itu kan sebagai pemimpin. Nabi sudah meninggal. Nah kalau sekarang baiatnya tidak cukup hanya pada Nabi, ya kepada pemimpin hari ini. Pemimpin hari ini pada siapa? Bukan kepada Muhammadiyah, pimpinan Muhammadiyah, bukan kepada pimpinan NU, tapi kepada pimpinan mereka. Sehingga kita karena belum berbaiat kepada pemimpin mereka, kita disebut sebagai jahiliyah. Kepada jahiliyah. Lah jahiliyahnya apa, Bu? Rame, Bu, teng mriki juga wingi wonten. Oh, mboten mriki. Teng napa jenengane Twitter. Saya ada kalimat orang katakan pada satu jalan ke sekitar Bandara Adi Sumarmo Solo. Waktunya sholat mampir ke sebuah masjid. Masjidnya bagus. Tapi begitu saya selesai, tapi bukan saya, itu saya, di situ saya baca begitu. Begitu saya selesai sholat, ternyata mereka terus sibuk masuk, terus tempat tadi saya sholat itu dipel, bawa ember, bawa alat pel. Dia bingung ya karena bukan ahli Islam ya orang biasa, sehingga bingung. Terus ada yang nunjukkan di situ, yo iyo mas, karena sampean bukan golongannya mereka, karena kalian dianggap belum berbaiat kepada imamnya mereka, sehingga kalian orang kafir karena masih jahiliyah. Karena jenengan kafir, maka ada hadis al kafiru najasun, wong kafir kuwi isih najis. Maka tempat yang baru ditempati supaya tidak najis dibersihkan lebih dahulu. Nah, kalau umpamanya mendapati begitu tidak mesti di grupnya mereka, tapi iso di grup Muhammadiyah. Karena semua orang bisa masuk ke dalam grup itu, bisa posting ke dalam grup itu. Nah, kalau jenengan mendapati hal-hal yang rodok-rodok aneh, maka segeralah untuk bisa bertanya kepada yang ahli. Kalau perlu, Muhammadiyah sudah membuka tarjih itu kan membuka fatwa, iso takon kirim surat atau WA ke nomornya fatwa tarjih Muhammadiyah. Ditanyakan, ini gimana majelis tarjih ada persoalan seperti ini, mohon dijawab seperti apa hukumnya. Itu bisa bertanya. Ojo diselesaikan sendiri. Nah, sudah genap semua dah ngadep, lebih konsentrasi terhadap sotonya daripada ke saya. Saya akhiri, nanti kita bisa lanjutkan materi selanjutnya. Ini pengantar bahwa belajar hadis itu penting, tetapi juga tidak kalah pentingnya juga mengetahui ilmunya. Ngaten kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.